Halo teman-teman, selamat datang di pembelajaran tentang pengenalan bahasa pemrograman PHP untuk pemula. Saya Mabrur. Di video kali ini, kita akan memahami tentang apa itu bahasa pemrograman PHP, kenapa banyak digunakan, tools apa saja yang digunakan untuk belajar bahasa pemrograman PHP, dan terakhir, contoh penulisan skrip PHP sederhana. Udah siap buat belajar? Yuk kita mulai. Apa itu PHP? PHP adalah singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman dari sisi server. Digunakan untuk membangun website yang dinamis, diciptakan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994. Di sebelah kanan ini, teman-teman bisa lihat, ini adalah sosok penemu dari atau pencipta bahasa pemrograman PHP ini. Kita lanjut. Apa sih alasan kenapa kita harus belajar PHP? Alasannya yaitu PHP itu sudah digunakan oleh situs-situs besar seperti WordPress. Alasan kedua, open source dan gratis. Jadi, kita tidak perlu membayar lisensi apapun untuk mempelajari bahasa pemrograman PHP ini. Yang ketiga, banyak dokumentasi dan komunitas. Jadi, banyak sekali dokumentasi untuk mempelajari PHP dan komunitas-komunitas seperti Stack Overflow dan lain sebagainya. Agar suatu ketika teman-teman menemukan bug atau problem pada saat mempelajari, teman-teman bisa mempelajarinya dari dokumentasi dan komunitas. Yang keempat, bahasanya mudah dipelajari oleh pemula. Karena sintaks PHP ini tidak terlalu rumit seperti bahasa pemrograman lainnya, jadi ini sangat ramah untuk pemula. Lalu, alat apa saja yang dibutuhkan untuk belajar bahasa pemrograman ini? Yang paling pertama, text editor seperti Visual Studio Code, Sublime Text, dan lain sebagainya. Text editor ini digunakan untuk kita menulis kode program. Di dalam software ini kita bisa melakukan penulisan-penulisan sesuai dengan sintaks dari bahasa PHP ini sendiri. Yang kedua, server lokal seperti XAMPP atau Laragon. Jadi server lokal ini wajib dibutuhkan kalau kita mau mempelajari bahasa pemrograman PHP. Kenapa begitu? Karena bahasa pemrograman PHP berbeda dengan HTML. HTML tidak perlu server lokal apapun, karena hanya markup saja. Lalu browser seperti Chrome dan Firefox. Yang namanya PHP itu lebih prefer ke browser karena kita membangunnya dari sisi web. Lalu, bagaimana struktur dasar PHP? Seperti yang teman-teman lihat di sini, untuk membuka tag PHP, kita membutuhkan lebih kecil tanda tanya PHP, lalu untuk menutup sintaks PHP, tanda tanya lebih besar. Lalu, echo, petik, halo, dunia, petik. Echo ini untuk mencetak atau menampilkan teks ke web browser. Untuk mempelajari lebih lanjut, kita next slide. Lalu ada variabel dan tipe data. Variabel itu apa? Tipe data itu apa? Coba teman-teman lihat potongan sintaks berikut. $nama sama dengan string Mabrur, titik koma. Umur sama dengan 20, titik koma. Echo, halo, saya nama, $nama, dan saya berumur, $umur tahun. Mana yang dinamakan variabel dan mana yang disebut tipe data. Di dalam bahasa pemrograman PHP, kita tidak perlu mendeklarasikan tipe data.
pada saat penulisan variabel. Saya kasih contoh, dolar nama. Untuk mendeklarasikan variabel di dalam PHP, kita wajib menggunakan dolar. Dolar nama sama dengan string mabrur. Nah, tipe datanya ini string mabrur. Tipe data string itu ditandai dengan tanda petik 2 ataupun petik 1 dan selalu diakhiri dengan semikolon atau titik koma. Jadi, apabila teman-teman lihat di sini dolar nama sama dengan string mabrur, maka otomatis tipe datanya pasti string. Berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya yang kalian harus mendeklarasi terlebih dahulu apakah tipe datanya ini string atau integer, boolean dan lain sebagainya. Nah, coba teman-teman lihat di variabel umur. Variabel umur sama dengan 20 karena kita tidak perlu mendeklarasikan bahwa ini integer, jadi kita cukup menuliskan angka saja seperti ini tanpa diikuti tanda petik. Karena kalau misalnya dolar umur ini saya buat petik 2, 20 petik, memang yang tampil di browser itu benar 20, tapi tipe datanya berbeda. Tipe datanya string. Kalau seperti ini udah pasti integer. Echo untuk menampilkan teks ke web browser. Contoh, halo, saya Mabrur dan saya berumur, dolar umurnya kan 20 tahun, seperti itu. Kalau sudah mengerti kan gimana caranya mendeklarasikan variabel dan tipe data pada bahasa pemrograman PHP. Selanjutnya, pengkondisian atau percabangan. Semua bahasa pemrograman pasti ada struktur seperti ini, ada percabangan, perulangan, dan lain sebagainya. Saya kasih contoh sederhana. Percabangan menggunakan bahasa pemrograman PHP seperti ini. Deklarasikan dulu variabel nilai sama dengan 85. If nilai lebih besar sama dengan 80, maka tampilkan echo pesan lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Nah, pengkondisian inilah yang disebut dengan percabangan. Percabangan di sini saya hanya menjelaskan percabangan dua kondisi. Sebenarnya percabangan ini kalau kita detailkan bisa lebih banyak lagi. Ada percabangan bersarang, percabangan dua kondisi, dan lain sebagainya. Ini hanyalah contoh simpel. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang percabangan, mungkin kita bakalan bahas di video berikutnya. Karena di sini kita hanya pengenalan dasar saja. Selanjutnya ada yang namanya perulangan atau looping. Ini adalah looping sederhana dalam PHP, yaitu kita akan menampilkan angka dari 1 sampai 5. Nah, perulangan ini sebenarnya sangat banyak cara menuliskan kode di PHP. Ada for, ada while. Tapi di sini saya hanya kasih contoh yang mudah saja untuk perulangan menggunakan for. Nah, untuk menggunakan for, kita di sini butuh yang pertama inisialnya $i sama dengan 1. Ini kondisi awal. Kemudian $i lebih kecil sama dengan 5. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita akan ulang sebanyak 5 kali. Jadi, angka 1 sampai 5 itu kita ulang. Kemudian, $i++. Ini adalah mau diapakan angka dari 1 sampai 5. Apakah minus kalau kita mau berkurang, descending 5 ke 1 misalnya. Berarti i minus-minus gitu. Lalu kita echo angka 1 angka ke i, berarti akan looping angka 1, 2, angka ke 1, angka kedua, angka ketiga, keempat, dan kelima, seperti itu. Sebenarnya masih banyak lagi perulangan yang bisa kita pelajari lebih lanjut mungkin di video berikutnya. Oke, terakhir kita udah belajar tentang apa itu PHP, kenapa PHP itu populer. Jadi ringkasan materi di sini, PHP adalah bahasa pemrograman dari sisi server. Sintaksnya itu sederhana dan mudah dipelajari. Untuk PHP sendiri itu digunakan untuk membangun website yang dinamis.
Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Mabrur. Terima kasih.